Bapak Ibu, mengingat waktu juga sudah lumayan ini lewat 20 menit, untuk koordinasi bisa kita mulai nggih? Baik, Bu Sumulir. Siap. Sembari nunggu peserta yang lain untuk bergabung, kita memaksimalkan waktu nggih di tengah kesibukan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk kita sekalian, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan perlindungan. Bapak Ibu yang kami hormati, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bersilaturahmi walaupun secara online ya, mohon izin supaya bisa mengobati rasa kangen dan silaturahmi di antara kita khususnya untuk forum FKBKK di tengah kesibukan masing-masing, apalagi sekarang mulai sudah persiapan untuk PTM dan beberapa sudah melaksanakan. Semoga kegiatan siang hari ini bisa menjembatani komunikasi yang sempat jeda karena PPKM ini. Di kesempatan ini Bapeda mengambil inisiatif untuk melaksanakan koordinasi secara daring, dikandung maksud ingin melanjutkan kembali beberapa yang kemarin sudah disepakati dari teman-teman FKBKK bahwa keberlanjutan kerjasama ini harapannya bisa terus bergulir dan memberikan kemanfaatan kepada anak-anak kita, kemudian juga dampak pandemi ini tidak lantas membuat kita patah semangat, tetapi harus ada upaya-upaya terobosan dan kolaborasi untuk ada beberapa pendekatan yang bisa kita lakukan menjawab tantangan pandemi ini dan beberapa kegiatan yang diinisiasi dari FKBKK, beberapa kegiatan yang lalu kami sampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada segenap pengurus maupun juga anggota atas komitmen dan kerjasamanya. Semoga kegiatan yang kemarin sudah dilaksanakan bisa memantik optimisme kita bahwa program kerja BKK yang sudah kemarin disepakati tetap akan berjalan dan beberapa peluang yang bisa nanti kita peroleh harapannya bisa terus kita kembangkan dan dukungan dari seluruh jajaran anggota FKBKK semoga nanti bisa menjadi agenda tetap atau agenda rutin untuk waktu-waktu tahun-tahun yang akan datang. Prinsip karena situasinya masih PPKM, walaupun beberapa kegiatan sudah bisa kita laksanakan secara offline, mungkin forum kita siang hari ini untuk menjembatani komunikasi yang diperlukan dan kepada pengurus kami menyampaikan bahwa bila mana nanti dari tim pengurus atau teman-teman terkait dengan beberapa agenda yang diperlukan untuk koordinasi secara offline, monggo nanti kami bisa dijawil, kita support untuk bisa kami fasilitasi supaya program kerja yang sudah disiapkan ini terus bisa memberikan kemanfaatan untuk anggota maupun kepada anak didik kita. Dan yang tidak kalah penting, kami juga mohon dukungan dan kerjasama dari dinas maupun instansi terkait dalam hal ini dari Dinas Tenaga Kerja, Cabang Dinas Wilayah 7, kemudian BLK, dan segenap instansi yang lain terkait dengan pendampingan FKBKK ini, harapannya nanti tetap dilaksanakan dan bisa diintegrasikan sesuai dengan kewenangan dan program kerja yang dijalankan oleh masing-masing dinas maupun instansi. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa di forum ini kami juga saat ini tengah melakukan
kami sampaikan bahwa saat ini kami telah melakukan pendampingan kepada perangkat daerah sehubungan dengan penyiapan dokumen Renstra untuk 5 tahun yang akan datang. Sehubungan dengan permasalahan yang saat ini menjadi fokus perhatian kita terkait dengan pendampingan anak-anak kita, harapannya nanti di program kerja yang saat ini dijalankan oleh teman-teman perangkat daerah juga bisa diakomodir, karena ini menjawab tantangan di masa pandemi ini, dan pandemi akan berakhir sampai kapan kita juga belum tahu, tetapi beberapa yang harus kita reformulasi ke dalam sasaran kinerja program masing-masing harusnya bisa diintegrasikan. Kemudian juga beberapa potensi peluang mungkin bisa kita kembangkan kerjasamanya terkait dengan program yang dijalankan oleh FKBKK seperti yang kemarin job fair seperti itu. Harapan kami nanti tidak hanya dari AUB dan Unisri, harapannya nanti bisa kita lanjutkan, syukur nanti bisa kita agendakan paling tidak 2 atau 3 bulan sekali, dan ini kami juga menawarkan kepada Bapak Ibu sekalian, khususnya yang di FKBKK, juga dari Dinas dan BLK terkait dengan bagaimana menjembatani kebutuhan ini, karena forum yang kemarin diinisiasi ini ternyata membawa dampak yang sangat positif, nggih. Jadi pelaksanaan kegiatan ini harapan kami digawangi atau dimotori dari pengurus dan anggota FKBKK ini nanti bisa dilaksanakan secara periodik, dan ini membutuhkan komitmen. Kalau diperkenankan, diizinkan, mungkin beberapa perguruan tinggi yang bergabung dalam FKBKK ini nanti bisa membantu penyelenggaraan ini, misalnya kita gilir misalnya, tapi atas komitmen ya dari teman-teman semua dari perguruan tinggi, misalnya kita laksanakan setahun 4 kali, atau mungkin nanti ada SMK yang mungkin mempunyai kemampuan atau komitmen untuk juga mengambil kesempatan ini, minimal nanti sampai dengan tahun depan itu pelaksanaan kegiatan seperti job fair kemarin itu bisa kita inisiasi melalui FKBKK ini. Dan intensitas yang diselenggarakan oleh FKBKK harapannya nanti bisa menjadi perhatian khususnya dari HRD ketika akan melakukan rekrutmen dan sebagainya, memanfaatkan momentum yang diinisiasi dari FKBKK, termasuk juga kesempatan untuk anak-anak kita yang dari SMK inklusi. Ini juga perlu kita jadikan pertimbangan. Itu mungkin Bapak Ibu sebagai awal untuk pemantik diskusi kita. Jadi forum koordinasi pada kesempatan siang hari ini sifatnya kita diskusi santai tapi serius. Mungkin ada beberapa yang perlu disampaikan dari teman-teman anggota FKBKK. Monggo forum ini bisa menjembatani koordinasi yang kita perlukan, atau mungkin ada skema-skema kegiatan lanjutan yang ini membutuhkan dukungan dari kita semua. Jadi sifatnya ini kami mencoba untuk menampung banyak aspirasi dari Bapak Ibu sekalian, sekaligus juga nanti kalau diperlukan koordinasi lebih teknis, monggo nanti dari pengurus bisa njawil kami di Bapeda, kami siapkan untuk mendukung koordinasi secara offline atau tatap muka untuk menguatkan koordinasi yang diperlukan. Selanjutnya kami mohon tanggapan terlebih dahulu sebelum kita sampaikan ke anggota, mungkin dari
pengurus ada yang bisa disampaikan di forum ini untuk juga memantik diskusi kepada teman-teman yang lain sembari nanti kita nunggu juga dukungan dari Dinas Tenaga Kerja maupun instansi, dalam hal ini dari cabang dinas dan BLK. Monggo kami haturkan kepada Pak Daroji, Pak Nono, Pak Didik, dan Pak Buti. Monggo, siapa dulu? Monggo Bapak. Masih di mute ya Bapak? Diaktifkan dulu Pak mic-nya. Pak Daroji, monggo duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampun Bapak. Monggo Pak Daroji. Iya Bu, makasih Bu. Yang kami hormati Ibu Sumile dari Bapeda Kota Surakarta dan dari Dinas Tenaga Kerja yang kami hormati, dan Bapak Ibu dari FKB yang kami hormati, dan pengurus BKK, SMK, Perguruan Tinggi, LPK, dan SLB yang kami hormati, yang kami banggakan. Pertama, kita awali memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan yang ini kita dapat kumpul, bertemu dalam rangka koordinasi yang dipimpin, dilaksanakan dari Bapeda Kota Surakarta. Untuk selanjutnya, halo. Monggo Bapak, monggo. Oke, lanjut Pak Daroji. Monggo Pak Daroji. Kami lanjutkan. Kami mewakili FKBKK, sama terima kasih pada Ibu Sumilir selaku dari Bapeda Kota Surakarta yang telah mengundang kami dalam rangka rapat koordinasi pendampingan forum FKBKK bersama mungkin cabang dinas wilayah 7 Surakarta, Jawa Tengah, di Jakarta, dan dinas terkait. Ada beberapa hal yang perlu kami aturkan dalam kesempatan siang hari ini sebagai Ketua BKK Surakarta dalam kondisi yang keterbatasan ini, dalam kondisi pandemi seperti ini yang mudah-mudahan segera berakhir. Saya merasakan kok kayaknya mau berakhir ini, alhamdulillah, mudah-mudahan begitu. Yang pertama, kami menyampaikan permohonan maaf Bapak Ibu sekalian yang hadir pada siang hari ini. Kami selama menjadi Ketua FKBKK Surakarta banyak sekali agenda-agenda yang mungkin belum berjalan, apalagi dalam kondisi yang keterbatasan ini, sehingga banyak yang belum berjalan, yang mungkin ada beberapa penyebab, ada faktor yang mungkin ini yang kita rasakan semuanya, bahwa agenda yang belum berjalan ya dikarenakan faktor pendanaan yang belum begitu mendukung pada kesempatan ini, yang mungkin yang hubungannya dengan pemerintahan, yang lebih terkait adalah Dinas Tenaga Kerja yang selama ini selaku mitra atasan kita, sehingga agenda kita yang mungkin itu ada kaitannya dengan Disnaker
belum begitu bisa berjalan karena terbatasnya dana. Kemudian terjadi miskomunikasi, komunikasi yang timbal balik yang mungkin kurang lancar, kadang terjadi miskomunikasi dan sebagainya. Ini menjadikan ya kita kurang begitu dekat, kurang begitu akrab. Ya, sekali lagi itu mungkin faktor yang terjadi saat ini adalah keterbatasan karena pandemi ini. Kemudian pernah kita mencoba bahwa kita menjalankan agenda sesuai dengan kemampuan kita. Ya kemarin tetap alhamdulillah karena beberapa anggota kita dari FKBK termasuk AUB, Unisri yang mampu atau melaksanakan job fair yang didukung oleh Disnaker, Bapeda, Dinas Pendidikan Surakarta, sehingga ya berjalan sesuai dengan situasi kondisi saat ini. Kemudian kita akan sudah melaksanakan yaitu kerjasama atau MOU dengan beberapa perusahaan yang saat ini juga alhamdulillah berjalan. Mungkin sebentar lagi juga akan ada MOU, tapi lagi-lagi semuanya adalah didukung, disupport oleh masing-masing perusahaan yang mendukung, memfasilitasi terlaksananya MOU ataupun fair kemarin. Kemudian kita pernah menjalankan yaitu mencari solusi. Pernah kita laksanakan untuk mencarikan solusi buat anak-anak yang kepingin bekerja dan sambil kuliah. Kita lakukan. Semoga itu dan sarana anak untuk ke depan lebih menjanjikan bagi yang pengen bekerja dan pengen kuliah. Dan yang lain nanti akan menyusul tidak dengan Polhas, tapi perguruan bisa melakukan hal yang sama seperti itu. Ini mungkin nanti akan disambung dengan teman-teman yang lain. Sekali lagi faktor penyebab kondisi agenda FKBKK yang begitu jalan, yaitu karena kondisi COVID ini menjadi keterbatasan punya, kemudian agenda yang kita lakukan tidak begitu jalan karena kurang dukungan pendanaan, kemudian masalah komunikasi yang kurang lancar, bahkan kadang-kadang terjadi miskomunikasi. Mari kita bersama-sama mencari solusi yang terbaik agar kita menemukan sebuah jalan keluar, menemukan jati diri, menemukan ke depan lebih baik. Kita bicarakan bersama-sama dalam koordinasi ini. Mungkin seperti itu dulu Bu Sumilir. Nanti kita akan sambung lagi dan nanti teman-teman juga akan masukkan apa yang dialami ini. Mudah-mudahan ini segera akan berakhir, kemudian akan segera menjalankan agenda. Semua nanti akan mensupport. Lagi saya akan sampaikan terima kasih kepada Bu Sumilir yang luar biasa, selalu menggugah kita, memotivasi, memfasilitasi kita sehingga FKBK di Surakarta tetap eksis sesuai dengan yang kita harapkan. Sekian dulu Bu, teman-teman. Monggo kita kasih masukan-masukan agar apa yang kita bicarakan pada siang ini menghasilkan untuk ke depan yang lebih baik. Terima kasih, kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bapak untuk beberapa penjelasan tadi sudah kita catat. Monggo untuk selanjutnya katuran untuk pengurus yang lain. Siapa dulu monggo bisa merespon diskusi kita dan koordinasi kita. Monggo Pak Nono. Pak Didi monggo Pak. Pak Didi, enggak monggo. Humus.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa kita dipertemukan dalam kondisi sehat Bapak Ibu. Setelah sekian lama kita tidak berjumpa, setelah sekian lama mungkin kita tidak berkoordinasi, sampai kita lupa grup kita juga sepi. Ini alhamdulillah terutama Ibu Sumilir dari Bapeda Kota Surakarta ini luar biasa. Terima kasih atas supportnya dan penyelenggaraan serta undangannya pada siang hari ini, dan juga dari rekan-rekan pengurus dan juga seluruh teman-teman anggota FKBKK yang juga bergabung pada siang hari ini. Mungkin saya singkat saja karena tadi saya kira sudah sangat lengkap disampaikan oleh Bapak Ketua, Pak Daroji, yang dalam hal ini adalah selaku Ketua FKBKK. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan secara singkat. Yang pertama memang dalam waktu dekat kepengurusan kita akan segera berakhir dan nanti kita akan mencoba nanti untuk menyelenggarakan untuk sistem yang baru, untuk kepengurusan yang baru, dan juga untuk semangat yang baru. Ya, satu. Kemudian yang kedua ini terkait dengan support dari Bapeda, kemudian ada beberapa program-program yang juga sinkron dengan FKBKK. Saya kira nanti akan ada satu terobosan baru yang mungkin mohon maaf belum bisa kita sampaikan di forum ini, nantinya kalau akan sudah sampai waktunya nanti akan kita sampaikan untuk program itu yang nanti akan membawa kemajuan dari program-program FKBKK. Selama ini memang kita terpaku dengan kegiatan masing-masing ya. Apalagi ini ada suasana untuk menjelang simulasi PTM dan sebagainya, ini Bapak Ibu disibukkan dengan kegiatan itu. Saya kira juga dari Bu Sumilir selaku Bapeda, saya kira juga sangat sibuk sekali untuk kegiatan-kegiatan program-program yang ada di Bapeda. Namun kemarin alhamdulillah puji syukur kita sudah bisa menyelenggarakan 2 event job fair yang kemarin di AUB dan kemarin terakhir di Unistri. Hanya itu kemarin yang dapat sementara kita selenggarakan, namun proses rekrutmen tetap berjalan, laporan tetap kita selenggarakan, dan juga kita Bapak Ibu semangat untuk tidak henti-hentinya kita memberikan peluang pekerjaan, untuk memberikan penyaluran daripada seluruh siswa dan alumni kita. Siswa dan alumni kita, siswa yang berjalan, siswa yang baru saja lulus, dan alumni. Alumni ini tiada henti, alumni yang kemarin, alumni yang 1, 2, 3 tahun yang sudah berjalan dan sebagainya. Bapak Ibu itu adalah merupakan amal jariah ibadah kita semua. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semangat, bravo selalu untuk FKBKK dan matur nuwun sekali lagi untuk Bapeda Kota Surakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Didi. Untuk pengurus Pak Eka nyambung. Monggo yang lain mau menyampaikan, monggo. Monggo, Pak Eka Budi. Pak Eka, Mas Nono, monggo. Pak Nono, monggo, Pak Nono dulu. Pak Budi dulu. Saya sudah terlalu banyak. Monggo, ini nggak bisa langsung saya, monggo. Ayo, monggo. Terlalu banyak Pak Budi. Mohon maaf, baru saja ini sampai kantor. Tadi ikut di jalan masih. Jadi yang pertama kami mengucapkan terima kasih yang sangat besar kepada Ibu Sumilir yang sudah memfasilitasi kita, yang telah membuat kita ini makin bergairah untuk menjalankan tugas-tugas amanah kita untuk menjadi pengurus BKK. Yang kedua, untuk teman-teman FKBKK ini tadi kan sudah banyak disampaikan terkait dengan pendanaan, hubungannya dengan Disnaker dan sebagainya. Namun demikian saya juga melakukan autokritik Bapak Ibu semua, terutama untuk kita semua anggota BKK. Saya sangat mengharapkan atau mimpi kita semuanya adalah bahwa kita sama-sama baik anggota FKBKK yang baru maupun yang lama itu aktif di dalam program-program yang sudah kita buat. Misalnya seperti kalau kemarin kita ada job fair, nah mungkin kita mesti evaluasi juga kenapa kok keikutsertaan dari teman-teman itu memang sudah banyak, sudah cukup bagus, tapi belum semuanya. Nah, itu yang menjadi autokritik buat kita.
Yang kedua adalah untuk partisipasi atau ide-ide yang kita butuhkan terkait pengembangan dengan pengembangan FKBKK, misalnya kerjasama. Nah, tadi juga sudah disinggung oleh Pak Didi bahwa besok hari Jumat ya kita akan coba untuk mengadakan kerjasama penempatan kerja bagi lulusan kita dengan perusahaan dan akan disusul dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Oleh karena itu, teman-teman semuanya ini sangat penting untuk kita terlibat langsung aktif di dalamnya. Kita dari pihak pengurus itu hanya bisa berusaha menghadirkan, memberikan peluang-peluang yang bisa dimanfaatkan oleh semua anggota. Oleh karena itu, kami mohon sekali teman-teman para pengurus FKBKK juga terlibat aktif dan dinamis di dalam kegiatan-kegiatan yang kita selenggarakan. Dengan demikian, maka FKBKK ini akan menjadi organisasi yang cukup produktif. Yang ketiga, yang mungkin perlu kita benahi adalah bahwa memang keterlibatan pihak yang menaungi kita atau orang tua kita atau dalam hal ini adalah Disnaker, memang perlu kita sama-sama mencari solusi. Solusinya bagaimana agar keterlibatan Disnaker dalam hal ini bagian penempatan kerja itu lebih sinkron dengan kita, gitu ya. Terlepas dari bagaimana caranya atau teknis-teknis yang mungkin seringkali kita beda, tetapi kita tetap perlu untuk kita bekerja sama, kita tetap perlu untuk membangun komunikasi yang baik. Dengan demikian maka fungsi kedinasan, fungsi Disnaker sebagai istilahnya orang tua kita lah, orang tuanya FKBKK itu bisa dijalankan secara optimal. Demikian juga kami sebagai FKBKK, sebagai anak, sebagai bagian dari pekerjaan besar Disnaker, itu kami juga bisa menempatkan posisi kami secara tepat sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Disnaker. Demikian pula dari pihak-pihak terkait, kita membutuhkan sekali untuk keterbukaan informasi. Yang pasti kelemahan kita adalah masalah komunikasi antara kita FKBKK dengan Disnaker, baik di grup WA maupun di pertemuan langsung. Grup WA sudah kita buat, tetapi yang aktif itu hanya itu aja. Yang aktif untuk memberikan masukan-masukan itu hanya itu aja, nggak semuanya mau terlibat. Itu menjadi catatan untuk kita semuanya. Yang kelima, yang terakhir dari saya adalah terkait dengan visi besar kita untuk mengembangkan FKBKK ini, karya kita untuk kita bisa berdampak kepada pencari kerja yang lebih luas, yang ada di Surakarta khususnya, lebih luas lagi ke wilayah sekitar Surakarta. Ini menjadi program besar yang terus kita akan kerjakan bareng-bareng. Beberapa waktu kita sudah komunikasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi KCD 7 Jawa Tengah untuk kita bisa bersama-sama tidak hanya SMK tetapi juga SMA, karena faktanya SMA pun juga membutuhkan informasi mengenai lapangan pekerjaan. Nah, itu yang perlu kita kembangkan sama-sama. Terus yang terakhir adalah upaya kita untuk membangun instrumen. Ini yang sedang kita usahakan dari teman-teman FKBKK, membangun instrumen untuk menyusun metodologi pelatihan yang bisa diterapkan untuk menutup kelemahan dari lulusan kita, terutama masalah soft skill. Karena masukan-masukan dari perusahaan beberapa waktu adalah masalah soft skill. Soft skill-nya lulusan kita itu belum sesuai dengan kebutuhan dari industri. Oleh karena itu kami sedang berusaha untuk menyusun instrumen bagaimana caranya agar pengelola FKBKK itu di sekolahannya masing-masing itu bisa mengajarkan, mentreatment gitu ya, karakter yang dibutuhkan oleh industri kepada anak-anaknya. Itu sedang kami diskusikan baru beberapa hari yang lalu, yang tujuannya nanti adalah outputnya nanti adalah kita menghasilkan sebuah metode
instrumen-instrumen yang bisa diterapkan oleh semua pengelola FKBKK Solo Raya dan sekitar. Mungkin itu dari saya sementara, Ibu Sumilir, terima kasih. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya. Terima kasih sudah menjembatani kita untuk membangun komunikasi yang lebih baik, baik antar kami, anggota FKBKK, maupun dengan kedinasan-kedinasan yang terkait. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak tambahan penjelasan tadi dan beberapa masukan. Monggo dari Pak Nono sebelum nanti dengan teman-teman yang lain. Oh, Mas Nono menambahi masukan, Go. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Teman-teman yang saya hormati, Ibu Sumilir dan seluruh pegawai dari Bapeda yang sudah memfasilitasi kegiatan ini. Saya selaku pribadi mengucapkan terima kasih. Dan bicara apa yang kita diskusikan siang hari ini, saya sangat bersyukur. Ini adalah, mohon maaf sekali, saya harus bicara saya. Mohon maaf sekali, saya harus bicara saya, karena sejak 2012 saya punya mimpi. 2012 saya masuk BKK, kemudian saya keliling hampir se-Jawa ke SMK-SMK, terutama yang besar, termasuk mengguru ke warga, ke Mikael, dan seterusnya. Kemudian 2014 saya mencoba gerilya, mendekati Disnaker, waktu itu Bu Ida, sampai 2016 baru sedikit terwujud, kita bisa berkumpul. BKK Kota Surakarta dengan visi yang baru. Visinya apa? Visinya adalah membantu pemerintah Kota Surakarta, bukan SMK murni, bukan SMK warga atau SMK Negeri 1, tapi Kota Surakarta. Karena mau tidak mau yang sekolah di Solo itu diantaranya warga Solo dan luar Solo. Kalau kita bicara SMK pribadi masing-masing, apalagi sekolah kecil seperti punya saya, sekolah di tempat saya, itu sangat susah ketika kita mau menyalurkan tamatan, apalagi kita mau memperoleh masukan dari perusahaan. Nah, mimpi itu kemudian kita rumuskan bareng-bareng dengan teman-teman. Ternyata kita punya langkah-langkah. Yang pertama, di pertengahan sebelum anak-anak lulus itu kita mengumpulkan data calon lulusan. Jadi sebelum lulus, kita itu sudah harus tahu calon pengangguran Solo itu berapa tahun ini. Nah, kalau sudah terdata, by name, by address, umurnya, kompetensinya, itu kemudian kita selaku FKBKK mencarikan salah satu solusi. Nah, solusinya macam-macam. Yang belum berumur 17 tahun, belum berumur 18 tahun, kita carikan pelatihan, kerjasama, untuk akhirnya baru kemarin kerja sambil kuliah. Kemudian yang sudah 18 tahun, kita carikan kerjasama dengan perusahaan, lowongan kerja, dan seterusnya. Nah, ketika di tengah jalan kita menghadapi persoalan atau masukan dari industri bahwa kompetensi kita kurang, anak-anak alumni kita kurang, solusinya bagaimana? Nah, dari situ kita bisa merumuskan bersama-sama. Itu tidak mungkin bisa dilakukan sendiri oleh pribadi maupun pribadi seseorang maupun pribadi lembaga, termasuk pemerintah. Saya yakin nggak mungkin bisa sendiri. Harus bareng-bareng. 2017, 18, 19 kita sudah lumayan sinergi. Kita bisa melaksanakan job fair besar sekali.
di balai kota. Hingga hari ini harapannya apa yang sudah kita rintis bersama sejak 2016 itu tidak sia-sia. Artinya sebelum lulus kita, apalagi kota Solo, kota Surakarta, sebelum terjadi peledakan pengangguran kita harus tahu dulu, oh ini calon pengangguran, ini kita apakan. Kalau sudah tahu, oh potensi lulusan tahun ini sekian, kompetensinya ini, umurnya ini, nah, segera kita carikan solusi sehingga harapannya ketika mereka lulus itu sudah tereliminir, kurang. Nah, sekali lagi itu tidak bisa kita lakukan sendiri. Apalagi merasa salah satu pihak dianggap sebagai pesaing. Tidak mungkin bisa. Harus bareng-bareng. Kelemahan kami memang hanya di dana terutama. Kita tidak punya dana, kita selalu iuran dari 2016. Kita iuran terus. Kita tidak minta-minta, tetapi kalau diberi kita terima. Beberapa kali kegiatan memang kita difasilitasi anggaran dari pemerintah. Tapi beberapa kali juga kita melaksanakan kegiatan dengan dana mandiri iuran. Toh masing-masing pihak pada akhirnya nanti juga akan memperoleh manfaat. Sekolah bisa menyalurkan tamatannya, kemudian alumni bisa dapat pekerjaan, perusahaan itu percaya dengan kita. Oh, kalau nyari kerja, nyari SDM ke Solo, orangnya seperti ini. Terus pemerintah, itu tugas pokoknya. Jelas langsung sudah bisa mengurangi tingkat pengangguran. Nah, kira-kira mimpi kita seperti itu. Kalau kita tidak bersama, itu tidak mungkin bisa. Ya. Semoga berkata-kata berlimpah. Kira-kira itu dulu, nanti disambung. Saya takut terlalu banyak seperti di grup WA. Terima kasih. Ya, masih Mas Nono. Sip. Terima kasih Pak Nono. Mungkin sebelum saya sampaikan kepada Bapak Ibu anggota FKBKK, menarik kami menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh pengurus bahwa memang kita tidak bisa menafikan realita bahwa setiap tahun angka kelulusan pendidikan menengah kita di angka 12.000 sampai kemarin ada 16.000. Angka kelulusan SMK dan SMA. Sedangkan angka melanjutkan perguruan tinggi kita itu baru sekitar 58%. Kalau saat ini kami yang dari Bapeda mengidentifikasi pendidikan tinggi yang ditamatkan itu dari populasi penduduk kita baru sekitar 24%. Jadi memang angkatan kerja yang di situasi fresh graduate SMK negeri swasta maupun yang SMA ini perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah. Makanya pun seperti yang disampaikan pengurus, kita tidak bisa bekerja sendiri. Harus bergandengan tangan, gotong royong, berkolaborasi. Bagaimana anak-anak kita yang belum memiliki kesempatan melanjutkan perguruan tinggi dan dia sudah siap bekerja, itu bisa ditangkap kesempatan ini oleh pasar kerja, dalam hal ini di perusahaan maupun ketika dia berwirausaha. Jadi memang kebutuhan kita ada dua. Yang pertama adalah bagaimana pasar kerja ini bisa menangkap lulusan kita dan anak-anak mempunyai kompetensi yang baik dan memenuhi kebutuhan job desk. Sekaligus ketika ada anak-anak yang memang dia potensinya adalah kewirausahaan. Nah, ini menjembatani kebutuhan ini. Harapan kami
apa yang sudah dirintis dari FKBKK ini suatu yang luar biasa menurut kami. Modal sosial Kota Surakarta yang tidak bisa dinilai dengan materi. Bapak Ibu yang bergabung dalam FKBKK ini, dan apa yang sudah dirintis ini kan tidak boleh mandek, tidak boleh mentok hanya sampai di sini. Harus ada upaya-upaya bagaimana potensi ini bisa berkembang sehingga mempunyai nilai kemanfaatan optimal kepada anak-anak kita, khususnya yang belum mendapatkan kesempatan saat ini untuk terserap di pasar kerja. Dan beberapa supporting system yang tadi disampaikan baik dari dinas, kemudian kami yang ada di Bapeda, kemudian di instansi yang lain termasuk BLK, ini bagaimana kita mengidentifikasi permasalahan ini sehingga nanti skema treatment yang diperlukan untuk jangka menengah 5 tahun ke depan ataupun 10 tahun ke depan, ini kita bisa menjawab permasalahan terkait dengan angkatan kerja yang saat ini melimpah, belum terserap. Kalau kami matur ke Bapak Ibu terkait dengan angka pengangguran, Solo ini peningkatannya cukup banyak, nggih. Jadi saat ini apalagi dampak pandemi ini, angka kita sudah di angka 7%, sedangkan tahun yang lalu di angka 4,2%. Untuk itu, beberapa yang tadi sudah diinisiasi melalui job fair, baik dari dinas yang kemarin sebelum pandemi dengan skala yang besar, kemudian yang tematik yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Terima kasih untuk AUB, terima kasih untuk Unisri. Semoga nanti komitmen ini juga ditangkap oleh perguruan tinggi yang lain. Syukur nanti bisa kita agendakan rutin 2 atau 3 bulan sekali, sehingga nanti hal-hal yang sifatnya positif ini bisa memantik terkait dengan pengembangan pendampingan kita khususnya untuk anak-anak ketika masa-masa memasuki pasar kerja. Dan beberapa program ketika diperlukan, misalnya di job desk-nya membutuhkan saat ini misalnya mapping terkait dengan potensi, itu beberapa sekolah yang memang mempunyai kompetensi untuk itu sudah mulai bisa mempersiapkan standar yang diperlukan oleh pasar kerja lah. Hal-hal seperti ini kadosipun perlu untuk nanti ke depan sering kita diskusikan dengan Bapak Ibu. Jadi dari kami sendiri tadi sudah matur, mungkin kalau pendampingan seperti ini sifatnya daring maupun offline kami siap. Tetapi proses-proses internalisasi memang dibutuhkan komitmen dan dukungan dari dinas dan instansi yang lain. Supaya tadi spiritnya untuk kolaborasi, kemudian gotong royong untuk mengembangkan FKBKK ini bisa mempunyai nilai kemanfaatan tinggi kepada anak-anak, memang formulasinya harus kita tingkatkan untuk waktu-waktu yang akan datang. Itu mungkin beberapa tambahan terkait dengan data yang saat ini memang cukup membuat kita yang perlu kita renungkan, dan semoga nanti dengan inisiasi ini ke depan kita bisa wujudkan, bisa menyusun baseline data yang presisi, dan ini membutuhkan kerjasama dari Bapak Ibu anggota FKBKK terkait dengan potensi lulusan. Kalau yang kemarin sudah mulai dipersiapkan data existing-nya untuk tahun ajaran ini, kira-kira setiap tahunnya itu perkembangan dinamika datanya seperti apa, supaya nanti harapan kami job fair-nya FKBKK itu yang ditunggu HRD, bukan kita yang menunggu HRD, tetapi harapannya kalau kita sudah punya skema rutin seperti itu terkait dengan job placement, itu justru nanti dari HRD itu akan menunggu
kapan FKBKK untuk melaksanakan job fair, karena harapannya nanti kita mempunyai nilai trust yang besar khususnya kepada HRD sehingga mereka akan melakukan rekrutmen ketika sudah mengkomunikasikan itu dengan FKBKK. Ini mimpi kita selanjutnya nih Bapak Ibu, dan ini harapannya bisa kita wujudkan untuk waktu-waktu yang akan datang. Monggo yang lain dari anggota ada yang akan di-unmute, monggo. Monggo, siapa lagi yang pengen menyampaikan masukan unek-uneknya? Mumpung ketemu dengan Bu Sumilir dari Bapeda. Monggo. Bapak Ibu yang lain monggo masukannya. Mungkin saya terlalu banyak ngomong, terlalu banyak nulis. Boleh dikritik, boleh dikasih saran masukan. Terima kasih. Terus apik. Monggo Bapak Ibu dipersilahkan. Usul juga boleh, monggo. Kami mohon izin Bapak Ibu, mungkin nanti setelah forum daring kita siang hari ini, mungkin kami izin untuk koordinasi secara teknis dengan Bapak Ibu pengurus, nggih, supaya nanti kita bisa mempertajam terkait dengan apa yang akan dilakukan dan beberapa agenda yang mungkin bisa kita rumuskan bersama-sama untuk pendampingan lanjutan ke FKBKK ini. Sekaligus nanti juga kami berharap dari dinas dan instansi bisa mendampingi ketika kita nanti koordinasi secara tatap muka, walaupun saat ini PPKM untuk pertemuan tatap muka dengan skala kecil di Bapeda kami bisa fasilitasi ya Bapak Ibu, tetapi kami mohon izin dari anggota FKBKK yang lain supaya nanti dari keterwakilan pengurus ini kita bisa melakukan konsolidasi lebih teknis ya. Siap Bu. Siap. Siap. Bu Sumilir, siap insyaallah. Nggih, matur nuwun. Jadi nanti kalau menindaklanjuti ini kami agendakan mungkin setelah kami melakukan pendampingan sosialisasi Rensra Pak, mungkin di awal-awal bulan depan ya. Jadi nanti kami akan matur dengan pengurus supaya nanti kita bisa formulasikan kegiatan-kegiatan selanjutnya. Siap. Siap Bu. Bapak Ibu yang lain masih ada yang perlu disampaikan? Monggo Pak Udin, Pak Fendi, Pak Eti. Monggo yang lain. Ibu-ibu juga boleh, ya. Supaya tidak saya sendiri nih yang ibunya. Kasihan Bu Sumilir sendirian. Ayo, ada aspirasi. Monggo mungkin Bapak Ibu yang lain biar gayeng loh. Ini FKBKK itu grup paling saya suka loh, paling gayeng sebenarnya ya awalnya. Iya Bu. Tapi mungkin karena ini pandemi ya Bu, jadi seperti ada jarak di antara kita sehingga kadang kan kurang apa ya, kurang gemerenggeng atau apa gitu nih. Kalau dulu asik banget nih Bu Sumilir, kalau kita di mana ada pertemuan pasti ini kados Pak Eti. Halo Pak Eti. Wah, ini saya ditinggalkan ini. Halo Bu. Nggak muncul ya. Baik. Ayo ini yang muncul. Muncul, alhamdulillah. Alhamdulillah Bu. Ini grup paling gayeng loh. Beneran dong, saya itu punya banyak grup yang paling saya sukai. Ya salah satunya adalah FKBKK. Kenapa? Karena bisa muncul ke stres gitu ya Pak Eti ya. Pelarian. Apalagi kalau nanti Bu Sumilir Terso, nanti Pak Didik nyanyi. Wah, ini Pak Didik, Pak Eti, Pak Nono juga ya. Ini kita gayeng. Tapi memang sepertinya memang perlu pertemuan lagi supaya nanti ada komitmen-komitmen baru yang bisa yang bisa di-refresh begitu, sehingga hubungan makin harmonis gitu nih Bu. Mungkin kalau saya amati ini memang karena mungkin pandemi nggih, jadi situasi di grup memang kurang gayeng gitu nggih, sepertinya memang seperti itu ya.
Mungkin juga saya juga mengucapkan banyak terima kasih nih kepada Bu Sumilir yang sudah sangat mensupport kami ya Bu ya. Berarti penjenengan ini Bapeda ini jadi orang tua kedua ini ya setelah Snaker ini. Semoga ini akan terus berlanjut gitu ya Bu ya, karena memang BKK itu memang kalau ada kegiatan-kegiatan kita supportnya tadi seperti yang diatur ke Pak Daroji itu kita ya urunan gitu nih, dan kita memang kemandirian ya. Mungkin ini kita sangat bersyukur karena panjenengan selaku Bapeda membantu kami, mensupport kami secara totalitas gitu. Ya ini mungkin hanya nanti kita teman-teman internal ya supaya lebih gayeng lagi, lebih akrab lagi dan lebih solid lah dalam hal sama-sama mengentaskan pengangguran di alumni kami. Mungkin itu. Oke. Pengurus siap merapat ke Bapeda, Bu. Iya, Bu. Pak Eti, Pak Udin. Pak Eti, mana nih Pak Eti? Enggak, Pak Eti. Mana yang lain? Ayo. Pak Roto kayaknya tadi ada loh, Pak Roto. Saya tuh takut bicara karena telat masuk. Nanti akan Oh, Pak Udin, Nggak Pak apa-apa. Udin. Wah, ini Pak Udin, ayo muncul Ayo, Pak Pak Udin. Enggak, Pak Udin. Iya. Monggo Pak Udin. Monggo, Bapak. Bapak dan Ibu, ini sekedar masukan saja, mungkin sebagai refleksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Selamat siang, salam sejahtera semuanya. Ibu, ingin sekali saya menyampaikan ini sebenarnya sudah lama. Ya, tetapi mohon maaf sebelumnya, mungkin apa yang saya sampaikan ini nanti sudah disampaikan sebelumnya. Karena saya tadi hampir lupa kalau ada undangan untuk meeting hari ini. Oke. Jadi begini, idiom yang berkembang bahwa LPTK atau lembaga penghasil lulusan itu sebagai satu wadah sarang penyamun dalam arti sebagai wadah yang penghasil pengangguran, entah itu SMA, SMK, itu perguruan tinggi. Nah, menjawab hal tersebut supaya tidak menjadi sarang penyamun, ya saya sangat banget dengan kerjasama kita dengan satu catatan. Semua kita SMK, perguruan tinggi pasti punya relasi. Nah, relasi itu tentunya yang paling pokok adalah yang sama persis dengan kompetensi kita masing-masing. Nah, walaupun demikian, ya, monggolah di antara semua kita di masing-masing anggota BKK yang punya relasi dengan mitra, itu kita saling sharing lah. Contoh seperti beberapa waktu yang lalu di Unisri melaksanakan job fair dan sebelumnya AUB juga saya melihat seperti adanya ya istilahnya gimana ya? Mungkin terlalu kasar saya mau mengatakan ada rasa tidak mau tahu terhadap teman-teman kita ya yang punya relasi dan sebagainya. Yang saya salut itu hanya beberapa BKK, ya tidak lebih dari 10 BKK yang mau respon. Nah, hal ini ya, kalau kami perguruan tinggi ya insya Allah tidak terlalu sulit itu hal itu. Nah, yang saya inginkan, marilah sinergitas kita yang tinggi untuk saling ya. Yang paling getol kemarin itu SMK Farmasi, kemudian SMK ini, SMK 1, ya, kemudian hanya itu yang responsif saya lihat. Nah, sementara yang lain itu saya lihat ya sepanjang ini urusanku ya urusanku, urusanmu ya urusanmu. Saya mengatakan kasar seperti itu, mohon maaf. Gitu. Nah, hal seperti itu, kita ini dalam satu akad, kita ini dalam satu tujuan yang mulia dalam rangka memfasilitasi anak-anak lulusan kita. Ya. Kami terus terang dari Unisri sangat welcome terhadap segala bentuk program FKBKK. Terus terang, ya terus terang kami sangat welcome. Nah, kemudian yang berikutnya untuk mengantisipasi apa yang saya sampaikan di awal tadi, untuk ke depan, mari ya terutama relasi-relasi kita ini kita ikutkan, ya, kita share lah kepada teman-teman yang lain. Jangan hanya, wah ini kan relasi saya, untuk nanti persiapan lulusan saya dan seterusnya. Ingat, tidak selamanya
ya roda itu berada di atas, roda itu pasti akan mutar dia ke bawah. Itu yang harus kita pikirkan. Pertama, kemudian yang kedua, ya kepada pihak terkait. Chlororitorium sakit. Halo, terdengar suara saya? Sampun, Pak, sampun. Yang kedua, kepada instansi terkait, monggolah bahu membahu. Terus kemarin di Unisri itu yang Bapeda luar biasa supportnya, ya luar biasa supportnya Bapeda. Di Senaker supportnya setengah. Nah itu monggolah. Kan kita akan nanti menjadi tidak sehat dan sebagainya. Yang ketiga, untuk setting program kita yang kemarin sudah di-share oleh KDKK, monggo lah pelan-pelan kita laksanakan dengan tetap saling kepada semua kita, gitu. Nah sehingga kondisi kita itu nanti akan semakin sehat, ya karena kata orang tua saya, kerja berat kalau bersama-sama itu ringan. Kerja ringan, tapi kalau sendiri-sendiri terasa berat. Nah, seperti itu. Nah, ini sekedar masukan saya, mungkin sekaligus saya sampaikan unek-unek saya yang selama beberapa minggu ini. Kemudian yang terakhir, titip kepada teman-teman pengurus tinggi dan instansi terkait, Unisri sudah berencana untuk mulai tahun depan akan melaksanakan 2 kali setahun. Ini sebagai jawaban dari tuntutan lulusan dan juga kami memperhatikan lulusan SMK yang ada di dalam koordinasi BKK. Dan saya sudah sampaikan ke rektor ini harus 2 kali setahun. Baik itu nanti kita lakukan secara virtual seperti kemarin maupun dilaksanakan secara luring. Ya mudah-mudahan tahun depan bisa luring, malah lebih gayeng. Itu. Nah kemudian, amin. Bu yang saya hormati, terkait dengan kondisi kita di wilayah Surakarta ini, ya kepada perguruan tinggi yang lain, baik PTN maupun PTS di wilayah Solo ini ada belasan, ya PTN dan PTS. Kalau memang kita bisa gandeng semua, akan hilang pengangguran di Solo ini terus terang. Contoh misalnya, ketika lulusan SMA, SMK itu tidak bisa langsung bekerja, direkrut saja perguruan tinggi dengan catatan jangan diberatkan. Karena berdasarkan studi saya, ya anak-anak yang lulusan SMA, SMK itu yang bahkan jadi pengamen itu, karena ingin kuliah terlalu mahal biaya kuliahnya. Ingat, pemerintah memberikan keringanan sekarang ini, berbagai macam bentuk beasiswa, berbagai macam bentuk bantuan. Ya tidak ada alasan anak-anak untuk tidak lanjut ke perguruan tinggi. Ini marilah kita saling mensupport. Ini saya terus terang rodok ngomel situ. Yeah. Nah, jadi terus terang ya, jadi Dirjen Dermawa, ya Dirjen Dikti, ya melalui Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan itu berikan peluang. Jadi tidak ada alasan perguruan tinggi itu untuk memberatkan anak didik bangsa ini untuk melanjutkan perguruan tinggi. Nah, kalau udah langsung kerja tidak masalah. Yang tidak langsung kerja, saya terus pernah ya dalam riset saya 2 tahun yang lalu itu tentang penyimpangan sosial. Saya keliling di setiap lampu merah ya di wilayah Solo ini untuk mencari pengamen. Kebanyakan itu lulusan SMA, Bapak Ibu, terus terang. Ya, kebanyakan lulusan SMA dan SMK. Lebih memilih jadi pengamen karena mengatakan bahwa ini uang langsung dilihat di tangan. Seperti itu. Ini pekerjaan yang baik, ya menurut saya ya baik, tapi kalau ada yang lebih baik lagi kan itu kan malah patut gitu loh. Nah inilah yang ingin kita sharing bersama. Baik, terima kasih ya atas ngalor ngidulnya bicara saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Udin. Terima kasih Bapak. Dari anggota yang lain masih ada respon Bapak Ibu? Ayo Pak. Tanggapan? Mohon izin untuk pengurus sehubungan untuk tadi kami matur dan sudah izin kepada anggota FK BKK yang lain.
agar nanti ada beberapa penajaman terkait dengan pendampingan FKBKK dan program kerja yang akan dilaksanakan ke depan. Mungkin nanti pertemuan tatap muka di Bapeda, nanti kami mohon izin dari pengurus bisa mengalokasikan waktu besok tanggal 30 September. 30 September, Bu. 30 September, guys. Kami mohon Ya, coba nanti kita lihat, Bu. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan semuanya dan bisa hadir semuanya, Bu. Berarti Kamis. Hari Kamis. Jam berapa ya? ya? Kami untuk jamnya derek menepos siang seperti ini ataukah pagi, nanti kami mohon masukan dari pengurus. Oh, iya. Supaya nanti keberlanjutan dari koordinasi ini bisa kita formulasikan, ya. Dan kami juga berharap nanti dari dinas nanti bisa rawuh mungkin beberapa dari bidang, dari tim yang lain, supaya nanti termasuk dari instansi yang lain terkait dengan hal-hal yang akan dilakukan, mungkin bisa membantu kita untuk tahapan berikutnya, karena kita misinya apa yang sudah diinisiasi ini bisa berkembang lagi dan program-programnya juga bisa berkelanjutan. Mantap, Bu Sudir. Dan mungkin nanti kami mohon bisa disiapkan dari pengurus kalau misalnya nanti kita menawarkan hal yang sama seperti yang kemarin dari AUB dan Unisri untuk menjembatani job fair ke depan, mungkin standar yang diperlukan ketika akan melaksanakan itu secara daring itu apa saja yang dibutuhkan. Nanti mungkin kalau diperlukan pengurus mungkin dengan dinas atau mungkin ada pendampingan juga dari Bapeda untuk pelonuan kepada beberapa potensi yang bisa kita ajak kerjasama terkait dengan penyelenggaraan yang demikian, mungkin bisa kita agendakan. Mimpi saya itu setahun ada 5 kali job fair dari FKBKK. Kemudian minimal ya Pak, 5 kali itu minimal. Kemudian yang dari dinas terkait dengan job fair yang skala besar dan support dari pusat misalnya, ini bisa diagendakan. Dan apa yang penjenengan lakukan ini harapannya nanti juga bisa menstimulasi hal positif juga untuk daerah yang lain, karena kami melihat saat ini Angkatan Kerja tidak hanya Kota Surakarta, tetapi juga di kabupaten-kabupaten yang lain ini juga persoalannya sama. Jangan sampai nanti mereka sudah menuntaskan pendidikan, tetapi untuk bisa mengaplikasikan potensinya ternyata ada kesenjangan. Dan beberapa yang mungkin program-program diperlukan untuk peningkatan kompetensi itu mungkin bisa dikerjasamakan dengan pusat atau mungkin melalui skema seperti apa, nanti mungkin hal-hal seperti ini perlu kita identifikasi Pak. Jadi memang butuh proaktif dari kita semua nggih, agar apa yang misi yang panjenengan bawa ini betul-betul mempunyai keberkahan untuk banyak orang. Amin. Masih ada Bapak Ibu? Disnaker monggo. Disnaker. Disnaker monggo. Hai. Atau Nggih, monggo Mbak Esti. Ya, ditunggu Mbak. Mohon maaf ya mungkin teman-teman, tadi kami ada beberapa tempat dibagi-bagi tugasnya, jadi baru mohon maaf nggak menyimak dari awal, tapi terkait yang disampaikan Bu Sumilir tadi untuk job fair, kebetulan kami kemarin habis dari Kemnaker bagian pusat pasar kerja. Kita insya Allah itu memang kita ada fasilitasi berupa aplikasi untuk job fair yang virtual. Jadi kemarin kalau yang kita lakukan kan kemarin model hybrid itu kan, tapi kita masih banyak manualnya nggih untuk pendataan dan sebagainya. Nanti kita bisa pakai aplikasi yang disiapkan oleh Kemnaker, dan
nggak ada charge sama sekali. Pokoknya tinggal pakai. Dan kami memang berencana juga mau ngadain beberapa event terkait seperti itu, Mbak. Jadi ada job fair virtual yang mungkin kecil atau besar memakai aplikasi yang disediakan oleh Naker gitu. Intinya kami siap backup, insya Allah. Mungkin itu Mbak, karena dari tadi nggak dengerin kami. Masih Mbak Esti. Matur nuwun Bu Esti. Iya. Masih Mbak Esti, alhamdulillah. Terima kasih Mbak Esti. Jadi sudah ada aplikasi yang bisa diagem Bapak Ibu. Jadi tinggal nanti kita butuh tempat untuk membranding terkait dengan pelaksanaan job placement atau job fair ini. Misalnya kalau kemarin tematiknya brandingnya ke Unisri, ke AUB, lah nanti tinggal tempatnya ini aja. Kalau di FKBKK ini ada sekitar 40 lembaga, tinggal digilir itu minimal 5 tahun satu kali. Nah, nanti bisa. Aplikasinya pakai aplikasi Kemenaker ini. Semoga nanti semakin intensif kita laksanakan, bisa menjembatani permasalahan ketenagakerjaan khususnya untuk anak-anak yang angkatan kerja. Dan kami mohon dukungan dari Mbak Esti terkait dengan membangun komunikasi ini dengan provinsi, karena nanti ketersediaan job desk dari kerja khususnya dari HRD itu minimal setiap 2 bulan sekali harus sudah di mapping ya. Jadi ketika misalnya bulan depan itu yang ketempatan job fair misalnya Unisri misalnya, itu dari potensi job yang diperlukan ini sudah bisa diidentifikasi. Jadi nanti pada waktu aplikasi itu digelar sudah langsung nanti ditangkap oleh teman-teman FKBKK beserta alumninya. Oke, sebenarnya gini Mbak, aplikasi itu sendiri cukup asik kok. Jadi misalnya kita mau ada event job fair, kita bisa misalnya sebulan ya persiapan, kita itu bisa dalam 2 minggu pertama kita recruiting perusahaan, itu pun via aplikasi. Karena dia basicnya website dan dia nasional, jadi kita bisa ngambil perusahaan dari manapun gitu. Dan kan dia di bawah Karir Hub Mbak, jadi di bawah. Mbak, kalau misalnya untuk sosialisasi aplikasi ini difasilitasi dari dinas bisa enggak kepada anggota FKBKK? Boleh motong Bu. Monggo Pak Nono. Terima kasih. Sebelumnya saya mohon maaf bukannya Mbak Lelo atau istilah lainnya, tapi pengalaman sejak jelas kita sering kali ngisi aplikasi, sering kali ngisi macam-macam, baik itu ke Disnaker, ke kota, ke provinsi, ke pusat. Itu temuan terakhir dari Disnaker datang ke Kemenaker, ternyata data saya sering ngisi, data saya tidak ada di sana. Oh, data BKK-nya ya Pak ya? Ya, data BKK dan macam-macam. Kemudian saya mencoba, saya pernah coba nakal ke beberapa provider atau beberapa pengembang aplikasi. Itu memang sistemnya kontrak. Mohon maaf, pemerintah biasanya dalam hal pendataan seperti itu, pengisian aplikasi kontrak dengan pihak eksternal. Jadi ketika datanya kontraknya tidak diperpanjang, data kita hilang. Apapun datanya. Itu yang kenapa, mohon maaf, baru saya sampaikan kali ini. Kemarin sebelum job fair di Unisri, Bu Esti menyarankan saya untuk menggunakan aplikasinya Kemenaker. Nyun sewu, mohon maaf, saya masih ragu. Itu kan saya tidak tahu juga kontraknya siapa dalam bangun website diperpanjang misalkan tahun sekian, itu ya mohon maaf, kita tidak bisa, belum tahu data itu nanti dikemanakan. Termasuk kemarin dari
provinsi. Itu sepertinya pertengahan tahun ini kan kontraknya habis sepertinya. Saya hanya memperkirakan. Kemudian agar kontrak itu bisa diperpanjang, itu harus ada dukungan dari BKK untuk memberikan testimoni sehingga kontraknya bisa diperpanjang. Nah, barangkali itu menjadi salah satu mimpi kita. Barangkali itu bisa menjadi mimpi kita berikutnya. Kenapa kita tidak membuat sendiri? Masih Zoom, Pak. Pak Budi timnya sangat bagus. Kemudian Pak siapa tadi yang dari perguruan tinggi itu punya tim yang di bidang IT juga sangat siap. Nah, kenapa kita tidak membuat sendiri? Baru nanti setelah data itu milik kita sendiri, kita linkkan ke provinsi maupun ke Kemnaker tadi. Oke, pada dasarnya mohon izin. Pak Nono, terkait aplikasi kementerian, kan kita sama nih posisinya. Saya juga komplain kok kayak Pak Nono. Dan ketika kami nawarin yang kali ini ya Pak, Karir Hub yang ini bukan Karir Hub sih, fitur job fair dari Karir Hub, itu kami berani nawarin tuh bukan tanpa kami mencari kepastian sih. Jadi memang kemarin gini Pak, sekarang ada beberapa perubahan di kementerian. Aplikasi itu sekarang yang megang Pusdatinnya, Barenbang. Dan untuk yang terkait job fair, kemarin yang megang itu ada baru namanya Pusat Pasar Kerja. Dan kami itu udah kenal banget sama isinya. Yang ngelola lah. Ibaratnya kami udah megang komitmennya lah. Kalau kemarin jujur Pak, memang yang Bapak alami, kami juga ngalami, datanya sama. Ini kayak dikalahin sama kepentingan mana gitu kan, data kok aplikasi kok hilang-hilang, padahal kita serius gitu kan, kita jualannya beneran ke perusahaan gitu. Sama Pak, sama banget. Sampai kemarin pun kita nggak langsung pakai Karir Hub, kita lama. Sekarang pun kita belum 100% pakai Karir Hub. Dan job fair ini sebenarnya aplikasi terpisah Pak. Cuma dia tempelinnya di Karir Hub, cuma dia datanya masih terpisah. Dan yang megang ini orang yang kita benar-benar bisa pegang. Makanya kami berani nawarin. Jadi misalnya gini, kalau kami belum pastiin, kan kita bolo nih Pak ya. Saya tuh nggak pengen juga ngalamin yang kayak kemarin kita alamin. Data saya juga hilang Pak. Kemarin pun kami ke sana, saya bilang ke yang megang job fair. Dia bilang, kalau kamu nyari datamu yang kemarin Bu minta ke aku, tak taruh di sana. Dia minta ke Barenbang Pak. Jadi teman kami yang di pusat kerja ini, dia bawa satu komputer besar, data semua yang ayo kita kerja, gue tak taruh sana. Gue mau goleki, ngomong hamin berapa, tak golek. Dia bilang gitu. Jadi yang ini kita kemarin bilang kayak kita bikin ini beneran loh, ini kita serius loh. Kita dipegang nggak? Serius. Jadi memang saya nggak bermulut manis ya sih. Tapi sebenarnya dan kami sudah mengupayakan verifikasi dan megang komitmennya benar-benar kami usahakan semaksimal mungkin lah. Cuma ya nggak maksa. Kalau emang misalnya nggak pengen dipakai dulu ya nggak apa. Cuman kami pun dari dinas kami dengan fitur ini kami bermaksud emang sudah ada ancang-ancang nih mau bikin beberapa event, mau nyoba gitu. Karena asik banget kemarin aplikasi saya gini, kita tanpa ada anggaran yang keluar sama sekali, kita bisa ngadain gitu loh. Dan memang diakui atau enggak, kalau misalnya kita info locker kita pasang setiap hari, dibandingkan dengan kalau kita itu ngasih term, batas waktu, locker ini hanya pas event tertentu, feel-nya beda gitu. Jadi ini Mbak Bu Sumilir, kami sekedar menyampaikan apa yang kami dapatkan kemarin ke sana, nggak maksa, teman-teman bisa join, bisa enggak, yang jelas kalau buat kami ini memudahkan untuk keluar datanya, untuk proses pelaksanaannya. Kami merasa ini, kalau buat kami ya, kami punya ini, kayak gitu. Itu sih Pak Nono. Boleh tahu developernya, Bu? Oh, developernya itu yang membangun web itu, website itu dari kementerian, pegawai kementerian sendiri, atau kontrak kerja dengan pihak eksternal. Karena itu penting nanti. Ayo.
kalau kemarin yang developer besarnya memang dia mantan siswa pelatihan di kementerian, di swasta ya. Cuma ini saya ngomonginnya yang job fair ya. Kalau yang Karir Hub saya belum ngomong nih, belum berani ngomong. Mereka kemarin tak tanyain yang di Badan Banknya itu kita nanyain paling enggak aplikasinya itu mengaitkan enggak cuma tentang penempatan. Sisnaker itu kan dia mengaitkan antara WLKP, wajib lapor ketenagakerjaan perusahaan, pengawas, dengan BPJS Kesehatan dan dengan penempatan. Misalnya mereka mau kayak yang terjadi sebelum-sebelumnya, cut kontrak terus bubar, kan mikirnya rusaknya nggak cuma rusak di bidang penta aja ya, tapi dia berarti akan rusak di bidang yang lain. Nah, dia kemarin jaminnya seperti itu, dia bilang ya paling enggak Bu, kita berani ngomong ini, mereka nggak akan semudah itu merusak, karena begitu satu rusak ya berarti rusaknya terlalu banyak gitu. Lah, tapi kami pun juga belum terusan Pak Nono. Cuman yang job fair ini beda lagi. Job fair ini hanya small feature di situ dan ini cukup asik gitu. Datanya pun terpisah Pak Nono. Jadi kita belum data kita yang di job fair itu nggak langsung masuk ke Karir Hub. Masih dikit di job fair ini. Belum integrated penuh. Itu Pak Nono. Ya meskipun waktu lanjut. Sebenarnya juga kan terkait data dari ISO kan kita harusnya emang periodically kita download ya, meskipun kemarin kita sempat kehilangan banyak data kan memang sedikit banyak kita juga salah karena kita nggak dari download gitu yang ya. Cuman yang ini kemarin yang job fair teman-teman kami sendiri Pak yang kita udah gini banget ya, kita insya Allah sih kita beranilah jamin. Ya usul saya Bu Sumilir dan Bu Esti dan Bu Larti kayaknya ada tadi ya. Ada. Itu Mbok Solo buat sendiri, tinggal ngelingkan dengan provinsi dan pusat, selesai. Data itu yang mau saya sampaikan Pak. Ya, data itu miliknya Solo, bukan miliknya pihak developer lain. Saya tidak bisa saya tidak yakin ketika nanti ganti pejabat, developernya masih dikontrak. Tapi ketika pihak Bapeda kemudian kota lah Pemkot Surakarta membuat sendiri dengan sumber daya yang dimiliki, kemudian itu datanya milik sendiri, kita BKK tinggal setiap tahun tes COVID-nya bisa antigen atau antibody Pak Bagus. Baik Pak. Tak lanjut ya. Jadi Pemkot itu punya sendiri website benar-benar milik yang bangun juga Pemkot sendiri, entah nanti melibatkan Diskominfo, kemudian Bapeda dan tim lain, tapi data itu nanti miliknya Pemkot sendiri, bukan milik pihak lain. Kapanpun ganti pejabat tidak masalah. Pak Nono mungkin, Pak Nono nambahkan Mbak Esti. Mungkin saya bisa sampaikan ya, belajar dari pengalaman bahwa akan lebih baik kalau data itu memang dibangun oleh pengampunya. Belajar dari pengalaman seperti data kemiskinan kemarin, itu kota membangun sendiri. Masalah nanti indikatornya itu merujuk ke standar pusat, itu biasanya kita ada tambahan 30% atau 20% local wisdom, tambah indikator versi Solo. Maintenance itu bisa di backup oleh Kominfo, tapi basis data itu dikelola oleh dinas. Jadi kemarin kami melakukan pendampingan itu untuk data kemiskinan. Jadi data kita itu indikatornya lebih banyak daripada indikator pusat. Jadi ketika diperlukan itu tinggal dikonvert saja sesuai kebutuhan atau diolah query-nya sesuai dengan kebutuhan pusat. Masalah pemutakhiran nanti dari FKBKK bisa diberikan hak akses. Kalau kita yang di data kemiskinan yang kita berikan hak akses itu kelurahan. Jadi nanti data itu bisa updating real time dan bisa dimanfaatkan untuk kebijakan apapun. Jadi nanti kalau misalnya FKBKK atau dinas mau melaksanakan job fair atau kegiatan terkait dengan
kerjasama peningkatan kapasitas dalam bentuk diklat-diklat tertentu kepada anak didik sesuai dengan tematiknya, sudah itu bisa dipakai. Dan ini tidak akan, kalau sudah di backup di Kominfo, itu sudah tanggung jawab tidak sepenuhnya ditanggung oleh dinas, karena nanti maintenance, kemudian koneksi, kemudian pemeliharaan dan yang lain-lain itu sudah di backup oleh kebijakan kota. Nah, ini yang sepertinya diperlukan oleh kita. Kalau misalnya nanti dari dinas akan membangun, saya yakin dari anggota FKBKK ini seperti Pak Eka beserta anak didiknya maupun dari Pak Udin dan bapak-bapak yang lain yang mungkin mempunyai siswa-siswa binaan yang expert di bidangnya bisa membantu dari dinas. Minimal indikator-indikator kunci itu kita petakan dulu, baru nanti yang indikator lokal wisdom versi Solo itu kita tambahkan. Ini saya sudah mengalami langsung, kebetulan kemarin menginisiasi database kemiskinan itu saya terlibat nyusun indikatornya, jadi pengalaman ini bisa direplikasi karena menurut saya terkait dengan FKBKK dan angkatan kerja saat ini memang sangat prioritas dan dibutuhkan. Masyarakat dan permasalahan ini membutuhkan pengelolaan yang baik dan kerjasama tim yang solid dari pemerintah kota, FKBKK, instansi pendukung yang lain, supaya tadi beberapa PR dan permasalahan yang saat ini belum bisa kita urai, ke depan mungkin akan bisa kita minimalisir sedikit demi sedikit ketika basis datanya kita sudah presisi. Jadi saat ini seperti data kemiskinan ini kan kita sudah kembangkan ya, sudah sekitar tahun 2016 ke sini ini kita sudah mulai beberapa fase pengembangan, dan setiap saat untuk pengambilan kebijakan, layanan program, kemudian peningkatan kapasitas dan yang lain-lain sudah itu tinggal dimanfaatkan dan olah datanya nanti bisa sesuai dengan kepentingan dinas. Siap. Mbak Ir, mohon izin. Jadi ini ada dua hal berbeda sebenarnya ternyata yang dibahas ya. Yang tadi kami sampaikan itu tentang job fair, aplikasi dukung job fair virtual. Yeah. Sebenarnya kalau tentang data, kalau untuk BKK sendiri memang kami pun sebenarnya tahun kemarin sempat Bu Miska itu kan sempat menganggarkan, Mbak, pengen mengajukan anggaran bikin aplikasi yang khusus BKK gitu memang. Jadi kami tadi yang kami tawarkan itu aplikasi untuk job fair. Kalau untuk yang pencakar umum memang kami prefer ke pakai yang integrasi seprovinsi atau senasional, karena kan kalau pencakar data itu kan kita butuh online system, Mbak. Jadi misalnya pencakar kita di Karawang nih dan sebagainya, kita butuh yang modelnya network itulah gitu. Tapi untuk BKK memang kita kemarin sempat sudah mengajukan anggaran, kita pengen memfasilitasi dengan aplikasi sendiri untuk BKK terkait pelaporan data gitu. Jadi kalau untuk BKK pelaporan data kami sepakat banget sih untuk aplikasi sendiri, monggo kalau memang dingersake. Dan setahu saya pribadi Bu Miska kasih kami itu sudah sempat mengajukan ada anggarannya, Mbak, cuman mungkin di rasionalisasi saya kurang paham ya. Tapi kalau untuk yang tadi saya tawarkan yang untuk tools atau aplikasi tadi berupa alat bantu untuk yang sekedar job fair, jadinya pun kita ambil sendiri lagi. Jadi kita sepakat sih kalau untuk itu nggak beda sih, monggo aja gitu. Iya. Okay. Ya, terima kasih Mbak Esti. Untuk aplikasi job fair ini sifatnya opsional ya, pilihan. Yeah. Kalau memang itu dari teman-teman FKBKK dirasa bisa mewakili kebutuhan, bisa dimanfaatkan. Tetapi kalau dari teman-teman FKBKK sudah ada formulasi yang dibangun dan ini dirasa efektif dan bisa menyalurkan, ini juga nggak masalah. Jadi ini opsional aja. Tetapi kalau tadi database sudah mulai dirintis, ya terima kasih. Jadi nanti mungkin terkait dengan tadi pengembangan job fair-nya, kalau misalnya nanti bisa dikembangkan oleh dinas menjembatani gap yang saat ini mungkin diperlukan untuk apa ya, kalau dinamika di pusat itu kan luar biasa ya Mbak, karena saya itu kemarin untuk data kemiskinan itu sampai
beberapa kementerian itu harus konsolidasinya 5 tahun itu belum gatok-gatok. Jadi ini susahnya luar biasa. Tetapi kita harus berani membuat lompatan terkait dengan kearifan lokal untuk misinya Solo, dan kebetulan kita punya modal sosial FKBKK ini untuk menjembatani keperluan anak didik kita supaya nanti potensinya ke depan karena dirasa job fair ini juga efektif. Harapannya kan nanti bisa dilaksanakan setahun minimal 5 kali ya Mbak. Siap. Dari FKBKK maupun dari dinas. Dinas mungkin skalanya besar, di Pendapi gede itu bisa 3-4 kali. Jadi kalau setahun itu ada 6 atau mungkin 8 kali event job fair itu kan alangkah indahnya gitu loh. Jadi amin gitu Mbak. Aduh. Kita ingin anak-anak didik kita itu juga tidak lantas melopro. Aku ke sekolah lulus juga kemana seperti itu. Jadi memang kalau itu bisa diupayakan, ini kan challenge untuk kita semua, gitu. Jadi semangat soliditas kita, gotong royong kita, pendampingan kita kan perlu kita wujudkan konkret. Minimal kita bisa mewujudkan setahun job fair rutin itu ya 5 kali lah gitu. Entah itu yang dengan teman-teman perguruan tinggi atau yang diselenggarakan dinas. Syukur bagian nanti setiap job fair itu kita bisa merekrut sekian job kebutuhan untuk bisa diakses oleh anak-anak. Ini harapannya Mbak. Dan nambah boleh nambah, sorry banyak ngomong. Pak Nana. Jadi begini, kalau saya data itu sebenarnya menyeluruh, tidak perlu kita pisahkan itu datanya pencari kerja umum, data job fair. Jadi data itu setiap, mohon maaf, bayangan saya di pendidikan kan sebelum mereka lulus itu kita data dulu. Kemudian data itu bagi masing-masing BKK yang mau menyelenggarakan rekrutmen mandiri, monggo silahkan. Tapi datanya sudah ada di pusat, di Pemkot. Nah, nanti tinggal yang sudah bekerja itu langsung terkurangi otomatis. Kemudian yang belum masih masuk di database. Kalau itu ternyata dirasakan agak banyak, kita genjot dengan job fair bareng-bareng, jedet. Datanya kurang lagi. Jadi itu menjadi satu kesatuan, tidak kita pisah-pisahkan. Jadi Pemkot nanti punya data otentik, oh ini yang sudah tersalurkan sekian, kemudian oh ini belum tersalurkan sampai kita mengadakan job fair beberapa kali kok belum tersalurkan, kenapa? Oh ternyata umurnya kurang, oh ternyata kompetensinya kurang, dan seterusnya. Itu kita carikan solusi yang lain. Iya Pak, memang harusnya gitu. Laporannya kan memang kami berharapnya seperti itu ya hasilnya ya. Kita selama ini pengen laporan seperti itu. Cuma kalau kita belum punya tools untuk bantuin job fair-nya kan, kita kalau pakai nyerempet yang selain data kita kan nggak masalah. Maksudnya pakai tools yang ditawarkan, tinggal kan gitu. Nanti misalnya kita bisa mewujudkan sendiri aplikasi yang untuk BKK plus langsung ke job matching-nya BKK, ya asik banget. Nyun sewu Bu. Pak Eka itu punya tim IT yang banyak, termasuk mahasiswanya. Dari SMK Smart IT punya tim IT banyak, SMK 2 punya siswa IT banyak. Kenapa mereka tidak kita angkat? Misalkan ada dari SMK multimedia untuk SMK 1 multimedia misalkan. Kenapa mereka tidak kita fasilitasi, kita angkat untuk mengangkat nama Solo sesuai kompetensi masing-masing. Nah itu bisa dikemas oleh Pemkot Solo. Lah mari Pak, mau banget loh saya sih. Potensinya kan banyak, kita punya potensi yang sangat luar biasa. Kalau selama ini kami memang kalau ada aplikasi kebutuhan kita ke Kominfo punyanya ya. Tapi kalau ketika kita bersama-sama BKK bisa seperti itu ya akan lebih bagus banget. Kita mungkin lebih dalam lagi bahas itu ya Pak. Kalau emang anak siap, maksudnya dari teman-teman BKK siap mengerahkan anak-anaknya ya senang banget Pak. Gitu. Ya. Saya yakin pimpinan di sini juga akan sangat menyambut baik. Kan kemarin yang refer kita. Monggo teman-teman, Pemkot sudah siap, disiapkan anaknya. Siap gerak. PKL. Iya. PKL, ayo. Besti mengingatkan jangan lupa nanti diinternalisasi Renstra loh ya, karena nanti di kegiatan program sampai dengan aktivitas harus muncul. Kebetulan kemarin
Renseranya kan untuk Disnaker kan kami tidak mendampingi langsung, tapi dari bidang yang lain. Karena ini menjadi penting, karena tantangan ini bisa 5-10 tahun ke depan harus kita wujudkan beberapa kegiatan strategis yang tadi sudah dipaparkan teman-teman, karena nanti membutuhkan dukungan support system dari Disnaker ya Mbak. Karena kalau yang di Bapeda sendiri kan dukungan kami fasilitasinya kan opsinya sangat terbatas karena kami kewenangannya kan mungkin hanya di supervisi ya. Tapi kalau untuk kerangka operasional dan yang lain-lain, monggo penajamannya nanti dimasukkan di Rensera. Mumpung ini momentumnya pas ini dengan Mbak Inaya. Siap. Nanti kami matur ke pimpinan dan ke PEP. Cuman ya doa bersama ya Mbak, mudah-mudahan memang kami lolos lah gitu loh TAPD-nya. Seringnya itu kami tuh mentok aja gitu dari Disnaker itu nggak harus dapat dimunculkan Mbak. Jadi ketika dimunculkan itu dengan TAPD harus ada reasoning. Kalau tidak ada yang menjelaskan reasoning itu ke TAPD yang nggak terakomodir kalah dengan yang lain. Harus ada yang memberikan penjelasan. Oke, siap. Nanti saya matur ke pimpinan Mbak. Terima kasih. Yang lain mungkin tambahan Bapak Ibu. Pak Eka, ayo Pak Budi. Gantian Pak. Kita sepakati sampai jam 3 ya Bapak Ibu. Enggak terasa ini hampir 2 jam. Oke. Gini Bu, saya sampaikan ya. Terkait dengan apa yang dibahas pada sore hari ini luar biasa. Kami sampaikan terima kasih pada Bu Sumilir yang betul-betul mengkomandani kegiatan ini, koordinasi ini, sehingga betul-betul kita akan terdorong, termotivasi, sehingga akan muncul inovasi-inovasi yang luar biasa. Kami benar-benar terima kasih pada Bu Sumilir dari Bapeda yang sensitif terkait dengan masalah yang dialami FKBKK, kemudian simpatik yaitu terkait dengan program agenda kinerja FKBKK, kemudian sampai kepada empati gitu, ikut merasakan apa yang dirasakan oleh FKBK saat ini. Dan saya terima kasih pada Mbak Esti yang mewakili selaku Mbak Esti. Ya. Terima kasih luar biasa Mbak Esti, ini dari Disnaker luar biasa. Saya kepengen matur dengan Disnaker, monggo kita dengan kondisi semacam ini kita bangun komunikasi yang positif, yang aktif, yang sehat dan konstruktif. Ini kita harus bangun. Kemudian tolong kita respon yang positif, agenda-agenda dari FKBKK yang benar-benar kita sepakati itu bisa berjalan dengan maksimal. Mari kita bangun rasa kepedulian, kemudian sinergi, koordinasi, berbagi dan kolaborasi. Ini yang saat ini saya kelihatannya kok agak gimana gitu. Monggo yang ketiga tanggapan saya, mari kita bantu alumni, calon alumni SMK, perguruan tinggi, LPK, SLB. Tujuan kita harapan kita adalah mencari pahala, ladang pahala. Seperti sampaikan Pak Udin, luar biasa, mencari pahala, mencari amal. Khususnya anak SMK, tujuan akhir SMK adalah BMW, ya, bekerja, melanjutkan dan wirausaha. Monggo kita bantu cita-cita dan harapan lulusan SMK bisa terwujud. Ini tanggapan saya yang terkait dengan informasi baik dari Mbak Esti, yang dari Disnaker. Monggo. Sekali lagi komunikasi yang sehat, komunikasi yang positif, yang membangun, sehingga kita adalah kondisinya itu menyenangkan itu loh. Ya, ini menyenangkan, yaitu dengan cara bersinergi, koordinasi, berbagi dan kolaborasi. Ini yang saya harapkan. Bareng. Yang saya harapkan ini kerja bareng-bareng. Ya, ini Mbak Esti luar biasa. Responnya selalu menyemangati kita juga gitu. Tadi informasinya bagus. Oleh karena itu, sekali lagi kami atas nama Ketua FKBK Jakarta
menyambut luar biasa dari Bapeda, Disnaker dan teman-teman kita yang saat ini sudah sumbangsih tanggapan responnya yang benar-benar ke depan akan FKBK Surakarta akan menjadi lebih bagus, lebih baik ke depan. Itu yang tanggapan saya yang menjelang penutupan. Kurang lebih saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Bapak Ibu, tanpa mengurangi rasa hormat, sudah jam 3 kurang 1 menit. Ternyata rapat kita tidak terasa sudah 2 jam ya Bapak Ibu. Aku sih kangen nih. Ada yang join sebelum jam 3. Dari Bapeda dan terima kasih dari Monggo. Monggo penanya. Bapak Ibu, sekali lagi diskusi kita sangat luar biasa. Banyak hal konstruktif positif yang kita peroleh pada waktu siang hari ini. Catatan-catatan penting dan beberapa komitmen tadi dari Mbak Esti, semoga nanti juga bisa menguatkan fungsi FKBKK dan pendampingan kepada alumni khususnya untuk angkatan kerja. Mohon izin kami sampaikan kembali bahwa menindaklanjuti forum ini nanti kami mengundang kepada pengurus dan dari dinas Mbak Esti, nanti monggo dari dinas bisa rawuh beberapa dusun untuk bisa kita konsolidasi mungkin di Bapeda secara tatap muka. Kalau personelnya tidak banyak, mungkin kita ada hal-hal yang sifatnya strategis bisa diformulasikan untuk agenda jangka menengah ke depan dan beberapa aktivitas yang mungkin tahun ini dan tahun depan bisa kita rumuskan bersama-sama. Dan mungkin nanti dari hasil koordinasi itu supaya bisa kita informasikan kepada anggota FKBKK yang lain, kami siap nanti melaksanakan Zoom seperti ini ya. Jadi nanti hasilnya bisa kita share kepada anggota yang lain yang pada waktu kita koordinasi tatap muka belum mendapatkan kesempatan untuk bertemu karena kita masih PPKM, masih melaksanakan protokol kesehatan, tetapi hasilnya nanti bisa kita informasikan melalui Zoom berikutnya, supaya nanti beberapa masukan, mungkin juga ada beberapa informasi dari yang lain secara dinamis bisa kita lakukan dialog melalui Zoom. Itu mungkin yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu untuk koordinasi pada kesempatan siang hari ini. Sekali lagi terima kasih. Banyak hal-hal yang ke depan perlu kita persiapkan, dari data, dari aplikasi, dari pelaksanaan job fair mungkin dan peluangnya, kemudian program BKK ke depan untuk membantu pemerintah kota. Dalam hal ini yang dibantu pemerintah kota secara keseluruhan, kebetulan di forum ini representasi yang join dari dinas dan Bapeda, tapi prinsipnya ini juga membantu masyarakat Kota Surakarta khususnya untuk alumni dan angkatan kerja supaya mereka mendapatkan kesempatan untuk mengaktualisasikan potensinya dan bisa bonus demografi ini tidak memberikan dampak pengangguran, tetapi pemerintah bekerja sama dengan FKBKK bisa menjembatani supaya mereka bisa mempunyai kompetensi dan daya saing yang baik. Ya, amin. 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 Itu mungkin yang dapat kami simpulkan, Bapak Ibu, untuk forum kita siang hari ini. Terima kasih untuk segenap pengurus FKBKK, kemudian juga anggota FKBKK, Mbak Esti dari Dinas Tenaga Kerja, dan Bapak Ibu yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, dan minimal kegiatan kita siang hari ini untuk tombol kangen dan silaturahmi. Jadi untuk koordinasi berikutnya akan kami sampaikan nanti melalui WA Group dan akan kami CC kepada pengurus. Kami dari Bapeda mohon maaf ya Bapak Ibu kalau dalam pelaksanaan koordinasi ini banyak hal yang kurang berkenan, dinamika diskusi yang sangat luar biasa dari Bapak Ibu sekalian menjadi
catatan-catatan yang baik untuk bisa kita tindak lanjuti ke depan. Untuk sesi ini mungkin kami akhiri sekian Bapak Ibu, sampai ketemu lagi untuk di forum koordinasi berikutnya. Semoga kita senantiasa diberikan perlindungan, kesehatan, dan keselamatan. Sampai ketemu lagi di sesi berikutnya ya Bapak Ibu. Diakhiri ya, matur nuwun sanget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Mos kok nggak kelihatan?